Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilam Nutu Sofia. Saya dari jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang hortikultura. Hortikultura ini berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus dan juga kultur atau koler. Hortus sendiri artinya tanaman kebun, sedangkan kultur artinya budidaya. Jadi hortikultura ini budidaya tanaman kebun. Dengan kata lain, hortikultura itu ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayur, buah, terus tanaman hias ataupun tanaman obat. Sedangkan orang yang ahli dalam ilmu hortikultura ini disebut hortikulturis. Perlu diketahui bahwa perbanyakan tanaman itu bisa secara dua tahap, secara vegetatif ataupun generatif. Kalau yang vegetatif ini tidak adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Kalau yang generatif ini baru terjadinya peleburan antara sel kelamin betina dan juga sel kelamin jantan, kayak gitu. Jadi kalau yang vegetatif ini bisa disebut dengan aseksual. Kalau yang generatif ini baru yang seksual. Kalau untuk yang generatif ini contohnya kayak benih, terus biji seperti itu. Kalau yang vegetatif ini bisa dilakukan secara stek ataupun dicangkok seperti itu. Kemudian ada juga kultur jaringan. Nah, kalau yang tapi kultur jaringan ini khusus di lab karena kultur jaringan ini tanamannya ditumbuhkan di media buatan yang kondisinya itu harus steril seperti itu. Kemudian pola tanam. Nah, pola tanam ini ada monokultur dan juga polikultur. Kalau yang monokultur dalam satu lahan itu hanya ditanami satu jenis tanaman aja. Kalau yang polikultur ini baru dalam satu lahan itu ditanam lebih dari satu jenis tanaman, entah itu 3 jenis tanaman, misal jagung sama kacang tanah ataupun sama singkong seperti itu. Untuk polikultur itu ada tumpang sari, tumpang gilir, ada tanaman bersisipan, ada tanaman campuran dan juga ada yang bergiringan. Selanjutnya teknik penanaman. Teknik penanaman itu ada hidroponik, ada aeroponik dan juga vertikultur. Hidroponik ini sendiri mungkin dari kalian sudah ada yang dengar dan sudah tahu kayak apa gitu kan. Nah, hidroponik ini berasal dari dua bahasa Latin, yaitu hydro dan juga ponus. Hydro sendiri artinya air, sedangkan ponus artinya kerja. Jadi hidroponik ini salah satu teknik penanaman tanaman yang menggunakan air seperti itu. Yang kedua yaitu aeroponik. Aeroponik ini salah satu metode yang penanamannya tidak menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan nanti si tanaman dari versi aeroponik ini ditanam dengan dalam bak-bak yang terbuka dengan kotak-kotak besar. Nah, nantinya si akar dari tanaman ini malah akan menjuntai ke bawah seperti itu. Nah, terus dari mana sih si tanaman ini mendapatkan nutrisi? Jadi nanti nutrisinya itu akan disemprotkan pada si akarnya seperti itu. Nah, biasanya aeroponik ini dilakukan pada tanaman umbi-umbian seperti itu. Yang ketiga yaitu vertikultur. Nah, vertikultur ini salah satu metode yaitu dengan penanamannya bertingkat, biasanya menggunakan triplek ataupun bambu dan juga bisa menggunakan paralon kayak gitu. Nah, untuk media tanamnya ini menggunakan pasir ataupun sekam. Nah, ngomongin tentang hidroponik, jika hidroponik dikombinasikan dengan aquacultur itu dinamakan aquaponik. Nah, jadi aquaponik ini sistem pertanian berkelanjutan di mana pertaniannya itu mengkombinasikan antara aquacultur dan juga hidroponik sehingga bersifat simbiotik. Jadi gini, kok bisa sih saling simbiotik? Karena apa? Karena seperti kotoran ikan sama pakan ikan yang tidak dimakan itu bisa jadi racun loh buat si ikan, tapi bisa menjadi nutrisi bagi si tumbuhan. Jadi si ikannya tetap sehat dan juga si tumbuhan, si tanamannya itu mendapat nutrisi. Kemudian untuk media substrat non tanah itu ada spons, ada vermiculit, ada perlit, ada rockwool juga yang biasanya digunakan. Terus ada pumice, ada moss juga. Ya,
ini tetap tentang hidroponik. Nah, jadi buat kalian yang ingin menanam tapi saya nggak ada lahan saya selalu sempit kayak gitu, nggak apa-apa, tenang, santai kayak gitu. Nah, kalian bisa aja menggunakan teknik seperti ini. Hidroponik ini nggak harus pakai paralon. Kalau pakai paralon itu, kalau misalnya usaha kalian sudah besar gitu kan, tetap aja menggunakan lahan yang besar juga, yang luas kan ya. Kalau kayak gini ya siapa satu lahan 1 meter 1 hektar misalnya kayak gitu ya. Kalau usaha kalian sudah berkembang, yang jangan pakai ini tuh versi anak kos, anak rumah, ataupun anak kontrakan ya. Mungkin kalau kalian takut nyoba banyak, bisa kok 1 ataupun 2 biji dulu ya, menggunakan teknik seperti ini tuh juga simpel dan juga nggak membutuhkan banyak tempat. Tapi ya kalau misalnya nanti usaha kalian tambah mengembang, maksudnya tambah meningkat kayak gitu ya, ya tetap aja menggunakan lahan yang luas kayak gitu kan. Ya percuma kalau lahan kalian luas nanti ya 1 hektar jangan pakai ini lagi kayak gitu ya. Bayangin 1 hektar kalian malah diisi kayak gini sistem penanamannya, enggak ya, udah harus berubah. Ini versi yang masih pemula misalnya kayak gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Dadah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.